pendengar, selamat datang di podcast Suara Edukasi bareng aku, Naya Kadestia Utama yang bakal nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Nah, aku gak sendirian nih, aku bakal bareng sama dua narasumber kita yang kece banget. Kali ini ada Tisa dan juga Salwa. Hai Tisa, hai Salwa, apa kabar? Halo Nayaka, kabar baik, seneng banget nih bisa ngobrol di sini. Halo juga Nayaka, wah topik kita kali ini seru banget ya. Apalagi kan film Laskar Pelangi itu film zaman dulu ya. Betul banget. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah gak sih nonton film Laskar Pelangi? Apalagi ini film tuh udah lama banget loh. Pernah dong, Kita pernah pasti ya, pernah sih. pernah. Justru aku nonton terus loh, rewatch berkali-kali. Oh iya? Oke. Gini, menurut kalian pesan moral yang terkandung dalam film Laskar Pelangi itu apa sih? Menurutku pesan moral utamanya adalah semangat belajar dan semangat mencari ilmu walaupun dalam keterbatasan itu penting. Oh iya. Nah, anak-anak seperti Ikal, Lintang, dan Mahar ini membuktikan bahwa keadaan ekonomi yang sulit itu tidak membatasi kemampuan kita untuk mencari pengetahuan yang lebih. Selain itu, guru-guru juga berperan penting. Guru-guru yang tulus dan berdedikasi itu penting banget. Contohnya itu adalah Bu Muslimah dan Pak Harfan. Mereka tuh walaupun fasilitasnya terbatas tapi tetap menyalurkan ilmunya kemana-mana. Itu penting banget sih. Oke, berarti menurut kamu tenaga kerja seperti guru itu sangat berperan penting ya dalam pendidikan siswa sekarang ini? Iya, menurut aku sih penting banget ya. Justru di Indonesia ini harusnya semakin banyak guru yang seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Tisa gimana nih pandangannya? Menurut aku nih ya Nayaka, film ini juga mengajarkan kita tentang kebersamaan, persahabatan, dan solidaritas. Karena anak-anak di Laskar Pelangi itu juga saling mendukung satu sama lain. Selain itu mereka juga menilaikan nilai kejujuran, kerja keras, dan optimisme. Nah, mereka juga punya semangat yang tinggi ya, tetapi tidak menghilangkan rasa syukur dan kebersamaannya. Dan menurut aku itu sangat relevan ya untuk siswa zaman sekarang yang kadang mereka itu cepat merasa tidak percaya diri, gitu ya? merasa putus asa saat kayak kesulitan tuh datang dan mereka tuh cepet putus asa gitu loh. Jadi menurut aku kayak gitu sih Nayaka. Oke, keren banget. Nah, menarik banget nih. Kalau kita lihat dari kacamata komunikasi massa, film itu seperti media penyampaian pesan moral yang sangat efektif. Menurut Salwa nih, perspektif kamu bagaimana sih film ini bisa menyampaikan pesan moralnya yang begitu kuat? Menurut aku ya, karena film ini tuh menggunakan emosional yang kuat ya. Jadi penontonnya itu ikut merasakan seperti kayak terharu, kagum, dan ikut merasakan perjuangan dari tokoh-tokohnya ini. Nah, kalau dari teori cultivation ini, misalnya terdapat nilai-nilai dari tayangan itu, dari tayangan film Laskar Pelangi, dan itu tuh secara nggak langsung menghasut penonton secara halus. Dan itu maksudnya dampak positif untuk penonton. Jadi penonton lebih belajar lagi untuk bekerja keras dan lebih belajar keras untuk tahu ilmu-ilmu yang luas gitu. Wow, keren banget Salwa. Jadi film itu bukan cuma sekadar hiburan aja ya, Bener. melainkan bisa menyampaikan pesan moral yang tersirat di dalamnya. Kalau misalkan Tisa nih, setuju nggak kamu dengan pendapatnya Salwa? Kalau aku sih setuju banget ya, karena film ini juga menyampaikan pesan moral melalui karakterisasi dan simbol visualnya ya. Jadi menurut aku sih, aku setuju juga ya apa kata Salwa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Bagaimana sih pengaruh film Laskar Pelangi ini terhadap motivasi belajar siswa? Kalau dilihat dari sudut pandang pendidikan, film ini tuh menjadi media yang sangat inspiratif. Nah, kita tanya nih narasumber kita yang salah satunya ya. Kita tanya Salwa, gimana sih menurut kamu? Apakah kamu termotivasi juga setelah menonton film Laskar Pelangi ini? Banget sih, waktu aku pertama kali nonton film Laskar Pelangi, aku tuh kagum banget sama si Lingga ini. Dengan ekonomi dia yang terbatas, dia masih bisa berjuang untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Sedangkan aku dengan fasilitas yang tercukupi, tapi aku males-malesan. Nah, sekarang aku sadar kalau ternyata motivasi belajar itu bukan dari orang lain, tapi dari kita sendiri, dan bukan dari fasilitas yang tercukupi. Dan menurut teori motivasi Abraham Maslow juga berbunyi, kalau motivasi belajar itu muncul ketika kita melakukan perjuangan, yaitu perjuangan dalam mendapatkan pengetahuan itu. Nah, film ini tuh bermakna seperti itu. Jadi aku suka banget sih. Oke, kalau menurut kamu, orang lain tuh kalau nonton film ini bakal termotivasi juga gak sih sama seperti kamu? Pasti sih, soalnya film ini kan booming banget ya dari dulu ya. Nah, aku yang sebagai Gen Z ini ya, aku jujur termotivasi. Dan aku juga sempat nanya-nanya sama teman-temanku, dan mereka emang suka banget sama si film Laskar Pelangi ini. Oke, tapi
di pandangan kamu nih, kan banyak juga ya di kalangan Gen Z ini yang sekarang tuh nggak suka nonton film yang seperti ini. Kalau seperti itu, gimana sih mereka tuh bakal termotivasi belajar selain menonton film Laskar Pelangi? Nah, menurut aku ya, kita nih, misalkan dia nggak suka nih nonton film, dan Laskar Pelangi ini biasanya suka dimunculin di film-film di TV. Nah, kita tuh sebagai teman-temannya yang menonton itu, kita bisa cerita, kita bisa sharing. Ini film Laskar Pelangi bagus loh, ceritanya tentang ini loh, ada motivasi belajarnya loh. Jadi Gen Z sekarang tuh jadi tahu dan lebih paham. Oke, jadi bisa jadi mereka lebih penasaran kalau misalnya kalian yang sharing Iya, gitu. benar. Oke. Kalau menurut Tisa nih, gimana sih pendapat kamu? Apakah kamu juga termotivasi sama seperti Salwa? Kalau aku sih lebih menyoroti bagaimana cara film itu bisa menjadi refleksi sosial ya, karena kan anak-anak zaman sekarang tuh nggak mungkin lagi kehilangan tokoh-tokoh seperti di dalam film itu, tapi justru mereka itu menjadi pembelajaran buat mereka. Harusnya film ini bisa memotivasi mereka untuk belajar, tidak kehilangan tidak kehilangan semangat mencari pengetahuan lagi. Itu harusnya bisa belajar untuk mencari kehidupan di kesempatan lain kayak gitu sih. Oke, keren banget. Jadi kita bisa simpulkan kalau misalkan film Laskar Pelangi ini bukan cuma menghibur, tapi juga pengaruhnya besar banget dalam menumbuhkan motivasi belajar, terutama lewat pesan moral yang terkandung di dalamnya. Oke, terima kasih loh jawabannya. Oke, sebelum aku tutup, aku mau minta kesimpulan dulu nih dari dua narasumber kita yang kece banget hari ini. Gimana sih menurut kalian tentang kesimpulan kalian tentang film Laskar Pelangi ini? Menurut aku ya, film ini tuh jadi pengingat bahwa kesuksesan itu bisa datang dari mimpi, usaha, dan ketulusan kayak gitu. Menurut Salwa? Menurutku dari film Laskar Pelangi ini memberikan pesan bahwa pendidikan itu adalah hak semua anak, dan semangat belajar akan mengalahkan segala keterbatasan. Jadi film ini memberikan pesan moral bahwa kita harus tetap belajar dan memperjuangkan hak kita walaupun ada masalah ataupun keterbatasan yang menghalangi kita. Luar biasa banget nih jawabannya Salwa. Dan buat teman-teman semua, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi inspiratif dan juga edukasi buat teman-teman semua, biar teman-teman semua tuh bisa semangat belajar dan termotivasi setelah mendengarkan dari dua narasumber ini. Terima kasih untuk Tisa dan juga Salwa atas waktunya dan juga cerita-ceritanya. Semoga teman-teman semua juga bisa langsung termotivasi belajar terus ya. Dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. So, terima kasih semuanya.